IPL Yes. Dan kita lihat di layar kaca kalian. Sudah muncul grafik dari kedua belah tim yang akan kita saksikan. Akankah sang serigala berbulu domba kali ini mencabik-cabik sang macan putih yang belum terkalahkan dengan versiknya? Ini dia game kedua EVOS Legend versus Genflix Aerowolf. Genflix Aerowolf yang sudah berhasil mendapatkan 1 poin yang pertama dan RKT sudah berada di arah red buff supaya tidak ada yang mengcutting dan mencolong begitu saja. Itu lihat aja udah ada beberapa trap yang langsung ditaruh di dekat dari purple buff untuk membantu Persik di awal-awal bisa mendapatkan purple buff tersebut dengan cukup cepat. Bahkan kali ini Fredo QT bakal mengganggu pergerakan dari seorang Persik dan dipukul mundur terlebih dahulu. Kayaknya Retribution bakal diamanin sih untuk kali ini. Betul banget. Little Wonder diamankan dengan pasti oleh seorang botol tanpa ada kontes dari seorang Persik. Di bagian bawah pun dari racknya udah langsung mengambil smart missile duluan. Iya benar banget untuk bisa mencicil, namun Clay-nya maju ke bagian depan. Ada Fredo Kitty juga di bagian belakang untuk bisa memberikan holy healing-nya. Sedikit lagi untungnya dengan ada satu out of the very-nya mengambil ke arah jungle. Tapi kayaknya sini agak sedikit terlambat dan Rinasnya harus ditumbangin begitu saja. First spot masih ada satu buff flicker. Di flicker balik dan bahkan seperti yang gue bilang. First spot didapatkan oleh seorang anti-match. Meanwhile, battle agak sedikit tertinggal dibandingkan seorang versi karena tadi seorang Bang Otat yang ngebantu ngecicil seorang orange buff di arah bottom lane. Iya. Waduh, di bagian tengahnya udah dicicil-cicil aja. Tapi Clay sakit banget Clover. Ya ampun, darahnya tinggal segitu doang. Ini udah kayak keuangan kita di akhir bulan nih begini. Dikit banget tuh Pak ya. Jangan dibahas karena ini agak lumayan kering. Tapi ternyata di arah top lane sana bukan seorang Harit yang digebet seorang Bang Otat. Tapi malah dibalikin. Clay yang ngegebet seorang Super Awat. Aduh, Luminaire pun melemparkan satu Abyssal Roar sebelum dia recall dan Zas pun menjadi korbannya untuk Rek solo aja tanpa bantuan. Reknya pakai high end drive. Gimana nggak sakit? Gimana? Dia mau jadi damage dealer juga. Oke, Blazing Blade telah dikeluarkan di arah mid lane. Gue baru sadar kali ini dan ternyata di arah bottom lane. Botolnya ditumbangin begitu saja. Ini gak baik untuk sang serigala. Karena Riznan Mimbu benar coba diganggu pergerakan satu buah lele dan bahkan lihat. Luminaire dengan Selenanya. Tanpa basa-basi ditumbangkan dan di arah top lane sana. Super Rawat Supriyadi berhasil ditumbangin 2 kali. Dipotong habis-habisan, Zasnya kan? gak bisa berbuat banyak. Bener gak kata gue? Ya ini Di bakal GB berat kan? banget, apalagi pakai Inspire dari awatnya. Oke, Di botol. GB pasti. Soalnya kalau misalnya nggak di GB loh, Iya. itu dia nggak bakal berat banget si siapa namanya Haritnya. Haritnya. Jadi mau nggak mau, Reknya bakal standby di atas. Karena nanti jangan sampai awatnya malah menangin gold jauh daripada Harit karena awatnya bisa makan Harit gampang banget. Bener. Makanya tetap diawasin juga di bagian atas. Dipantau. Dipantau terus, diawasin terus. Di bagian tengah, Fredo Kitty level 3, belum level 4. Clay-nya pun udah masuk ke dalam rumputan tapi Selena kabur ke bagian belakang kalau dari minimapnya. Sementara Clover sekarang bersembunyi terlebih dahulu, dipindahkan Little Johnny-nya hampir saja terkena ke arah Awat. Udah level 4 juga kalian dari kedua head to head kita, Watt dan juga Clover. Oke, ternyata ada satu buah pertempuran di arah jungle yang membuat tim Genflix Aerowolf kali ini tidak rugi, tapi ada botol di belakang sana. Dipasarkan satu buah flicker, Rek langsung fokus. Objektif Gaming dengan satu buah emblem assassinnya membuat botol kewalahan. Ini mungkin pertama kalinya seorang tanker menggunakan emblem assassin di season yang ke-7 kayaknya ya. Wow, tanpa adanya bantuan healing-healingan, entah itu Estes ataupun sejenis Rafaela, dia pede banget Pak. Emblem assassin loh, ya ampun. Oh ternyata Persik masih berhasil mengamankan satu buah gold buff di bottom lane. Lethal counter gak berhasil. Super Out Supriyadi udah punya satu buah Clock of Destiny. Kayaknya dari tim Genflix Aerowolf. Mereka masih menunggu momentum. Mereka masih bersabar. Karena botol tertinggal cukup jauh dari seorang Persik kalau gue lihat di sini. Yap. Ini dia udah mengarah lagi ke arah satu ataupun attack speed yang akan diambil oleh Cloud-nya akan langsung dijadikan ya seperti itu untuk Golden Staff-nya Pak ya. Cot. Tapi ternyata Fredo Kitty yang harus coba diambil begitu saja. Ada botol dan bahkan Holy Baptism dikeluarin dan berhasil kenain siapapun di arah jungle sana di river. Rek ngasih Power Force dipaksakan ke arah belakang. Ada sebuah lele dilebarkan dengan flickernya. RKT tershutdown dan bahkan langsung ada satu buah Juni Junior yang udah jadi senior yang cot. Berhasil menumbangkan 2 poin atas EVOS Legends. Iya, walaupun tadi harus ada 2 orang yang harus menjadi korbannya agak sangat disayangkan aja di saat mereka tadi targetnya adalah Fredo Kitty. Walaupun itu Rafaela,
Tapi setidaknya nggak harus sampai dengan 2 orang. Anti-match lagi dan lagi mencoba mengisap pergerakan dari seorang botol. Pasangan kanannya ada Rinasmi, masih mau lebih dari Clay. Cuma membantu pergerakan tapi Versing tiba-tiba cinta datang kepadaku. Membuat para pemain dari tim EVOS Legend kali ini berhasil menyelamatkan satu, yaitu anti-match. Yoi masih bisa kabur dari Blazing Duet yang mendadak langsung dikeluarkan. Mengambil lagi stuck di bagian tengah. 3 orang berkumpul di bagian bawah. Ada Balmond juga yang udah dilindungi oleh Rafaela. Akan sangat tebal sekali ini harusnya. Waduh, bukan tebel lagi sih. Bisa dibilang Buset. Luminaire 2 kali gebo, seperempat darah. Fredo Kitty di sana mengganggu pergerakan, masih mau lebih. Tapi ternyata Fredo Kitty berhasil mengamankan 1 poin atas seorang Luminaire. Yoi terkepung loh Luminaire. Hanya saja di bagian atas sana masih ada pertempuran di bagian tengah juga antara Balmond di bagian bawah ditinggalkan begitu aja. Blazing Duet di belakang sana, Guiding One berpanggil dengan Q. Ade abang, ade abang. Dipanggil begitu saja tapi ternyata kita bakal lihat atau camp by Living by Mandiri. Papulung yang bakal coba dicolek oleh tim Genflix Aerial. Iya, kenapa gue jadi ikut-ikutan ya? Dikit lagi dan seperti Retribution akan bisa langsung mengambil ke arah turtle-nya. Yap, sekarang mirip dari Battle. Ya entah kenapa ya, semenjak shutdown tadi tuh Battle langsung dapetin snowball dengan sangat cepat sekali sih. Yap. Perbedaan goldnya hanya berbanding 2000 sekarang. Dan Turtle selanjutnya, ini cukup penting bagi EVOS Legends karena kalau di zoning out lagi, Genflix Aerial ini bisa menangin game yang kedua. Tapi RKT bakal coba dipasangkan dengan 1 buah Guiding One dan langsung Fredo Kitty Holy Baptist langsung menghilangkan begitu saja. Para pemain dari tim Genflix Aerial sebenarnya ada sedikit keuntungan didapatkan ketika Ray menggunakan Assassin karena terlalu lembek. Nanti match Kratul Maut, Rinasmi di depan sana, tiba-tiba ada flicker dengan lethal cutter. Rinasmi, sang serigala berkumis menunjukkan taringnya kali ini di arah bottom lane. Info dari mana itu? Dia tahu ada di dalam sana. Sebuah komunikasi yang sangat baik ataupun insting yang dia miliki begitu membahana, Pak. Bukan saja kali ini dari seorang Versing pun di arah top lane sana bakal coba terjadi pertukaran orange buff Guiding White karena seorang Luminaire damage terlalu besar. Luminaire memilih untuk mundur, terlalu sakit. Ucapan perpisahan dari dirinya membuat Luminaire harus mundur, Pak Pulung. Ya ampun, lagi dan lagi. Seperti game pertama, Genflix udah mulai menguasai jalannya pertandingan. 4 hero sekarang udah berkumpul sedikit di area tengah. Akankah ada Zaman Force, sementara Jauhead dan juga ada Cloud-nya. Ini udah snack time. EVOS selalu kalah oleh hero Beatrix pertama saat game 1 EVOS, kedua saat game 1 EVOS versus Genflix yang Makanya tadi. langsung di ban. Respect ban, udah sama Respect ban. Ahmad ditumbangin, sama seorang Awad ditumbangin. Yap. Dan Beatrix dipakai di tangan yang benar, mengerikan. Dan jangan lupa untuk Mengerikan. kalian semua yang nonton MPL bakal Login. dapatin hadiah dan jangan lupa untuk login setiap hari. Oke, itu dia. Ada Fredo kita yang terkena di bagian tengah, sedikit lagi SP tersisa. Fredo kita langsung menghilangkan Zaman Force juga. Tapi Clover begitu menyakitkan polanya, mantul-mantul. Versing is kami dengan Blazing Duet. 1 buah Guiding One, Versing ditumbangin. Super rawat Supriyadi berhasil dapat 1 poin tambahan. Luminaire pun juga harus hilang, meleduk begitu saja. Rinasmi di depan sana bersama dengan seorang Clay. Bakal coba mengganggu pergerakan dari seorang RKT. Tapi lihat, botolnya still survive dan bahkan botol tak tersentuh sama sekali. Iya loh, dikit lagi SP tersisa. Tapi lihat di tengah-tengah pertempuran, selesai pertempuran Balmond darahnya masih full, Pak. Entah dari mana itu semua datang. Iya, dia. balik lagi sih. Selama atas ada dia. minion, itu tuh dia Balmond akan selalu lebih diuntungkan Yap. dengan dari lasitnya dia dan bahkan untuk dari segi objektif seperti yang tadi sudah aku mention sebelumnya. Jangan sampai turtle selanjutnya diamankan oleh Genflix Aerowolf karena bakal lihat gold swingnya ini EVOS Legends yang tadi unggul 2000 malah disusul sama Genflix Aerowolf. Berarti Genflix Aerowolf unggul sekitar 3000 sampai 4000 dari segi goldnya. Sementara untuk melihat replay beberapa kali team fight yang berlangsung mengarah ke Clover. Clover adalah menjadi kunci nantinya untuk dari team fight besar, tapi Versing mungkin dia juga nggak expect sih dia di guided wing dan bahkan langsung terkena circling eagle kayak gitu, kena stun dia nggak bisa balik lagi. Karena bisa gue bilang Marksman itu kalau udah ketemu Matilda mau di tengah Bonibit itu berat banget, tapi versi diganggu pergerakan begitu saja dengan 1 buah halilintar di arah bottom lane dari seorang Genflix Rinasmi. Botol masih coba untuk farming terlebih dahulu, tapi lihat siap-siap Fredo Kitty bakal coba ditumbangin. Ada sebuah baptism, ada Lele terkena seorang Fredo Kitty bakal ditumbangin begitu saja. Blazing Duet bersama dengan Slay, Guiding Way lagi dan lagi menuju ke arah seorang versi masih bisa kabur. Botol lebih 1 buah poin tambahan, Botol terkena Tulmat, tapi ada Rinasmi. Kali ini Botol lakukan double kill. 4 player dari tim Genflix Aerowolf, wow, masih berhasil hidup dari Nasmi. Lihat ada Luminaire. Halo kakak, lewat aja nggak permisi. Buset, Botol itu darahnya, ya ampun. Killing Yang spree. Killing Killing spree. Talent Emblem Killing spree benar-benar menyelamatkan nyawa dari seorang battle sih tadi. Ada satu sih kalau yang kalian lihat, kalau kalian sadar mekanik dari versi tinggi banget di situ. Ketika dia ditabrak dia baru mirror image. Lihat gak? Kalau misalnya di mirror image ikut playnya. Aduh, ini kenceng banget pola permainan ditunjukkan.
Bener-bener Intense. tadi ibaratnya sudden death Pak antara Versik dan juga Battle loh. Ya ampun, Tuh, ya lihat. ampun. Stucknya hilang. Stucknya hilang, tapi dia mekanik untuk mirror image itu tinggi banget. Iya loh. Dia tinggi banget, bener-bener dia udah digading win sama Clay, di target habis-habisan sama Clay, gak mati. Gak mati dia. Malah teman-teman yang tumbang. Dari KT di depan sana, ada Fredo Kitty dibuka. Lana Ejek ke arah belakang. Clay langsung bakal dipaksa begitu saja. Wah. Berikan karena yang salah, gading dikeluarkan dari RKT. Berhasil tumbang. Ada seorang botol. Inilah minus di mana seorang tanker menggunakan emblem assassin. Terlalu lembek, terlalu squishy, terlalu tahu atau tempe. Iya, terlalu lembut, terlalu rapuh juga sementara Fredo Kitty mengusir Luminaire. Luminaire pun gagal untuk melemparkan satu abyssal arrow-nya lagi. Bahkan untuk kali ini ada Elise yang perlahan masuk ke area Banget mid-nya. turretnya. Rinasmi udah punya Bloodlust X di sana. Super awat Supriyadi kali ini di arah mid lane ada Fredo Kitty bersama dengan seorang Clay. Anti Mage bakal diganggu pergerakannya begitu saja. Persipung masih mencari coba untuk stuck sedikit demi sedikit untuk mencoba masuk dengan blazing duetnya. Dia tetap dia harus respect sih feeling gua. Harus respect dengan ada satu buah Athena Shield Profesor. Iya. Mau nggak mau? Tapi tadi aku melihat ada satu trap yang ditempel ya kan. Fredo kan nampetin trapnya, tapi Clay kayaknya bakal nukerin tubuhnya. Oli Tapi Batis dia tumbang. dapetin seorang Clover. Dari Nasmi di sana. Dipaksa. Flicker. Dan lagi-lagi Image kali ini Ultimate sedikit ditarik terlambat. ulur. Ditarik ulur. Kating dari layang-layangnya. Ternyata Astaga. biar terbang lebih tinggi dari Genlis Arrowwolf. Mereka menunggu momentum. Bapak lo terhormat. Mereka sadar itu ada shot call. Ayo dewasa yuk. Yuk. Dewasa yuk. Punya Lord yuk. Gitu. Iya, dan untuk dari segi itemnya, walaupun tadi yang kita bilang bahwa udah ada Athena Shield, tapi balik lagi, entah kenapa aku masih percaya bahwa EVOS Legends butuh banget Courage Smash. Dia butuh tambahan untuk movement speednya. Kenapa? Karena awat ketika dia nge-enhance dari Nightmare Spawn-nya, Yep. atau Little Journey-nya, dia bakal langsung memberikan efek slow dengan sangat luar biasa. Oke. Untuk kabur ya at least ya. Itu mini-mini alien ya. Mini-mini alien. Mengerikan, Mbak, slow-nya. Oke. Mengerikan. Langsung ke arah belakang dipanggil. Kiu. Ada bang langsung dipanggil masuk ke dalam inner turret yang dia milikin. Ini Oke, dia. tapi kali ini di arah top lane dari RKD masa ke arah seorang Clay dibantu pergerakan seorang Fredo Kitty. Rek lagi-lagi yang nggak mau melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Super awat Supriyadi masih coba untuk membantu pergerakan atas seorang Dinasmi di arah top lane bersama dengan seorang Clay. Clay di depan sana, Minwa di arah bottom lane. Botol bakal fokus menuju ke arah inhibitor turretnya. Roaring, Lihat, dipaksa begitu saja. Dua lane yang berbeda. Di-push Persik pun berhasil mempertahankan satu buah stacknya untuk Lord. Iyo, Versik setengah darah yang dia miliki udah ada satu Battle Mirror Image, dia masuk ke dalam rumputan. Mau kemana lagi pergi yang yap, dia masuk dulu ke bagian dalam sementara Fredo Kitty mencoba untuk menyerang. Ini dia blazing dua langsung dikeluarkan begitu aja. Sedikit lagi, Rinasmi-nya masih bisa kabur ke bagian belakang, belum ada yang tumbang sejauh Super ini. Joe didapetin Clover dan bakat kali ini. Lihat anti-match-nya. Hampir saja save the day, tapi Rinasmi memutuskan sayap anti-match. Memutuskan harapan anti-match di arah top lane. Nasmi save the day. Again and again, Rinasmi mempertontonkan permainan yang sangat gemilang. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Dan di arah top lane Injektor sana mau dipasang begitu saja. Injektor di sana, fans Sakarato mau. Ada botol dengan terlalu bebas di depan sana. Tapi Rinasmi mencoba untuk masuk, mencoba untuk sikat. RKT seperempat darah ternyata mundur dari Genflix. Mereka sabar. Genflix dewasa, serigalanya. Mereka nunggu satu super minion tapi ternyata tak ada. Dihajar di arah inhibitornya. Blazing Duet ke arah belakang. Langsung ada Candy Gwen. Langsung hilang begitu saja. Versi kami ditumbangin. Clay Astobabel. Akhirnya kayak ditumbangin. Tapi para pemain dari tim Genflix ada 3 wave yang bersamaan. Fokus ke arah base-nya. Mereka memaksakan diri. Memetapkan diri. Anti-base. Lagi dan lagi. Diputuskan harapannya. Akankah Gang Macan berhasil menumbangkan dominasi permainan dari EVOS Legends. Wipe up. Ini Macana. Genflix Arrowwolf mematahkan kutukannya. win streak milik Genflix, Arrowwolf, dan tim-tim besar dilumat semuanya.